Motor ini mengalami masalah gredeg atau getar di tarikan awal. Pasti teman-teman pengguna motor matic pernah ya merasakan, terutama pengguna Honda Vario. Nah, faktor utama penyebab masalah gredeg atau getar itu berasal dari area CVT, yaitu di bagian puli belakang. Nah, kira-kira apanya nih yang rusak? Langsung saja kita bongkar puli belakangnya. Sekalian kita servis total CVT-nya, supaya rasanya seperti motor baru kembali. Kita buka dulu mur puli belakangnya menggunakan kunci 19 shock. Nah, ini adalah faktor utama penyebab gredeg atau getar ya, yaitu terdapat kotoran atau debu di mangkok gandanya. Tetapi bukan ini saja ya penyebabnya, banyak faktor yang menyebabkan masalah gredeg. Di antaranya, kampas ganda yang sudah menipis juga bisa menyebabkan gredeg. Dan juga di bagian pulinya ini terdapat masalah rahasia yang juga bisa menyebabkan motor tarikan awalnya gredeg. Langsung saja kita buka kampas gandanya. Ini bekasnya dibuka pakai pahat ya, terlihat dari murnya yang ada bekas rusaknya. Minimal kita punya kunci yang pas ya, kalau kita mau buka kampas ganda ini. Jangan diteruskan dengan metode pemahatan atau pembukaan paksa. Nah, ini kelihatan ya, debunya sampai banyak sekali, dan debunya juga menempel di kampas gandanya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya masalah gredeg, dan juga bisa disebabkan oleh seal puli yang bocor. Tandanya kalau seal puli ini bocor, akan ada grease atau vaselin yang keluar dari area puli. Biasanya kalau seal pulinya udah rusak parah, grease atau vaselinnya itu sampai menempel di bagian kampas ganda dan juga di mangkok gandanya. Tetapi untuk motor ini seal pulinya masih aman ya. Nah, faktor penting yang sering terlupakan ketika menangani masalah gredeg adalah di 3 buah pin atau batang dudukan kampas ganda ini. Kalau kampas ganda macet, di 3 buah dudukannya ini akan menyebabkan kampas ganda telat membuka. Jadi ketika gas awal baru mau jalan, motor telat responnya, dan akan terasa getar atau gredeg di tarikan awalnya. Kita buka dulu snap ring atau klip pengunci kampas gandanya ini, biar lebih jelas. Hati-hati ya saat membuka klipnya, soalnya kalau hilang, sangat nyusahin kita. Barangnya sepele, tapi nyarinya susah. Jarang juga yang jual. Kita tinggal congkel saja pakai obeng min buat buka klipnya. Kita congkel dulu ring platnya ini dan kita buka per kampas gandanya. Nah, ini saya temukan ada ganjalan di kampas gandanya. Artinya, kampas ganda udah tipis, makanya dilakukan pengganjalan di karet dudukannya. Tujuannya adalah supaya kampas gandanya bisa lebih naik sedikit. Untuk pembersihan atau pencucian kampas ganda, sebaiknya jangan dilakukan dengan menggunakan bensin ya. Karena bensin yang menyerap ke kampas ganda akan menyebabkan kampas ganda menjadi keras. Kalau kampas ganda keras, maka daya cengkram ke mangkok gandanya akan berkurang. Pengaruhnya akan terasa di akselerasi motor. Biasanya saya mencucinya dengan menggunakan air dan sabun colek. Lalu saya sikat-sikat sampai bersih. Dan jangan lupa kita amplas kotoran yang menempel di kampas gandanya ini. Saya biasa pakai amplas ukuran 360. Kalau kampas ganda udah kita cuci bersih, kita keringkan dulu ya. Oke, sambil nunggu kampas ganda kering, saya mau bongkar juga bagian puli depannya. Sekalian saya bersihkan dan saya cek kondisinya. Jangan dipahat ya untuk buka murnya ini, nanti oleng karkasnya. Tapi kita tahan kipasnya pakai kunci penahan, dan kita buka murnya dengan kunci ukuran 22 shock. Ini fan belnya juga udah retak-retak ya. Udah waktunya ganti sebenarnya.
Nanti kita konfirmasi ke orangnya dulu untuk masalah fan belt. Untuk rollernya juga udah kemakan dikit-dikit ya, tapi masih layak lah dipakai. Untuk fan belt kita juga jangan cuci pakai bensin ya, cuci saja pakai air sabun. Sebelum kita rakit, kita bersihkan dulu semua komponen CVT-nya. Bisa kita cuci dengan bensin ya, kecuali untuk kampas ganda dan fan belt, usahakan jangan kena bensin. Dan jangan lupa kita amplas bagian dudukan kampas gandanya, supaya pergerakan kampas ganda menjadi lebih lancar. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap perakitan ya. Kita kasih grease sedikit di bagian as dudukan kampas gandanya, supaya tidak cepat berkerak dan macet. Ini saya pasang lagi ya ganjal dudukan karetnya. Kalau mau kasih tambahan ganjal seperti ini, bisa menggunakan selang bensin ya. Kalau nggak mau pakai ganjel ya diganti baru kampasnya. Kemudian kita pasang per kampas gandanya. Pasang juga plat kampas gandanya, dan kita pasang klip pengunci atau snap ringnya. Nah, inilah fungsi dari ditambah ganjel di kampas gandanya tadi, supaya jarak antara kampas ganda dan mangkok ganda ini nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, angkatan gas pertama motor itu agak lemot ya. Dan jangan terlalu mepet juga ya, nanti motornya digas dikit aja malah loncat. Oke, langsung saja kita rakit bagian pulinya. Kita pasang per pulinya. Kita putar dulu murnya menggunakan tangan ya, jangan langsung pakai kunci, untuk menghindari drat rusak atau selek. Baru kita kencangkan menggunakan kunci. Oke, bagian puli belakang sudah aman ya. Kita lanjut di bagian puli depan atau bagian rumah rollernya. Kita cek dulu ya spasi atau goyangan dari klip rumah roller ini. Kalau spasinya terlalu banyak, tandanya klip rollernya udah aus. Bisa kita ganjal atau ganti yang baru. Ini masih aman ya jarak spasinya. Kalau jarak spasinya ini terlalu banyak, maka motor ketika turun gas atau posisi langsam stasioner, muncul suara tek 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 di bagian CVT-nya. Kemudian kita pasang rollernya. Biasa saya memasang roller ini searah ya. Jadi yang ada penutup teflonnya itu di sebelah kanan. Beda jenis roller, beda juga cara pemasangannya ya. Jangan lupa kita kasih grease di bagian bos rumah rollernya, supaya bos dan rumah rollernya nggak cepat aus. Kemudian kita pasang dulu bagian puli depannya. Lalu kita pasang fan beltnya, dan kita pasang kipas pulinya. Pasang dulu murnya menggunakan tangan, kemudian baru kita kencangkan. Lalu kita pasang puli bagian belakangnya. Jangan lupa bersihkan dulu ya kalau ada sisa-sisa grease atau debu yang menempel. Biasanya saya amplas pakai amplas halus bagian kampas gandanya untuk menghilangkan bekas-bekas tangan yang mengandung bensin, oli, atau grease. Dan di bagian mangkoknya juga saya amplas ya, tapi sedikit saja, jangan terlalu banyak ngamplasnya. Baru kita pasang murnya. Kita putar dulu pakai tangan, baru kita kencangkan. Oke, bagian CVT-nya udah terpasang ya.
kita tes hidupkan dulu. Apakah ada suara yang aneh-aneh? Oke, aman ya, nggak ada suara-suara yang mencurigakan. Ini agak berdesing sedikit suaranya, soalnya fanbelnya habis saya cuci, jadi dia agak keset belum lentur. Nanti kalau udah dipakai jalan bentar juga hilang sendiri suara berdesingnya ini. Oke, langsung saja kita pasang box CVT-nya. Jangan lupa kita kasih grease sedikit di bagian bearing CVT-nya, supaya tidak cepat aus bagian kuningannya. Dan kita kasih grease sedikit di bagian gigi starternya, supaya kalau diengkol jadi enteng. Oke, kalau baut box CVT sudah terpasang kencang semua, kita tinggal cek sound saja di jalan ya. Oke teman-teman, untuk tarikan awalnya udah halus ya, nggak ada getar dan gerdeknya. Dan untuk akselerasinya juga sudah nyaman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam dari kami, Buka Baut Channel. Kita buat yang sulit menjadi mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.